Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Dika berdiri di depan pintu gerbang besar yang hampir berkarat. Matanya terpaku pada papan nama yang hampir pudar. Pabrik konveksi ini, yang dulu dikenal sebagai raksasa industri tekstil di kota ini, kini tampak seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut, dan sebagian besar kaca jendela pecah. Namun, bagi Dika, pabrik ini adalah peluang emas yang tak bisa ia lewatkan. Dika baru saja memutuskan untuk membeli pabrik ini setelah berbulan-bulan mencari tempat yang tepat untuk memulai bisnis konveksinya. Dengan modal yang cukup terbatas dan utang yang semakin menumpuk, ia merasa pabrik ini bisa menjadi langkah besar untuk menyelamatkan masa depannya. Ia menyadari bahwa keberanian adalah kunci, meskipun banyak orang yang mengatakan pabrik ini sudah mati. Apa yang ada di dalamnya? Gumamnya, menyentuh gagang pintu yang berkarat. Dengan satu tarikan kuat, pintu itu terbuka, mengeluarkan suara berderit yang menggema di seluruh ruangan. Dika menghela napas dalam-dalam, memasuki kegelapan yang memenuhi pabrik itu. Langkah kakinya menggema, mengikuti lorong yang panjang. Lampu-lampu yang sudah lama padam dan berdebu hanya menguatkan kesan angker di tempat itu. Pintu-pintu besar yang menuju ruang produksi dan gudang berderit saat ia membukanya. Namun, ia tidak merasa takut. Yang ada hanyalah rasa penasaran dan keyakinan bahwa inilah kesempatan besar untuk meraih sukses. Di tengah-tengah pabrik yang luas, Dika menemukan mesin-mesin konveksi yang tampaknya masih bisa digunakan. Beberapa mesin jahit tua berdiri tegak di sepanjang ruang produksi. Bahkan ada beberapa potongan kain yang tertinggal di atas meja kerja. Sepertinya, tempat ini terakhir kali beroperasi bertahun-tahun yang lalu. Namun, di balik mesin-mesin itu, Dika merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah aroma yang tak bisa ia jelaskan, seperti bau tanah yang basah dan sedikit manis, menyeruak ke hidungnya. Ia menoleh, mencoba mencari sumber bau itu, namun tidak ada apa-apa selain kegelapan. Saat ia melangkah lebih jauh, ia melihat sebuah ruangan kecil di ujung lorong yang tertutup rapat. Pintu kayunya tampak lebih baru dibandingkan dengan pintu-pintu lainnya. Tanpa ragu, Dika menghampiri pintu itu dan membuka dengan hati-hati. Di dalamnya, sebuah meja besar dengan tumpukan dokumen tua yang tertata rapi di atasnya menyambutnya. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari kayu besar yang terkunci. Rasa penasaran Dika semakin membuncah. Ia membuka salah satu dokumen dan mulai membacanya. Dokumen itu berisi tentang sejarah pabrik ini, tentang bagaimana pabrik ini dulu dikelola oleh keluarga yang sangat kaya dan sukses. Namun, ada satu bagian yang membuatnya terkejut. Tulisannya berbunyi, untuk mempertahankan kekayaan dan kesuksesan, keluarga ini harus mengikuti ritual yang sangat gelap. Dika membalik halaman demi halaman, dan semakin banyak dokumen yang menceritakan tentang keberhasilan pabrik ini yang selalu beriringan dengan pengorbanan yang besar. Pengorbanan manusia. Dika terdiam. Ia merasakan sesuatu yang janggal dalam dirinya. Pabrik ini, meskipun telah lama ditinggalkan, masih menyimpan rahasia yang mengerikan. Keberhasilan yang begitu besar tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, Dika bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengenalkan dirinya sebagai Pak Hendra, seorang mantan pekerja di pabrik itu. Dengan wajah yang tampak lelah dan mata yang penuh dengan beban, Pak Hendra menceritakan kisah yang belum pernah Dika dengar sebelumnya. Pabrik ini tidak seperti yang kamu kira, Dika, kata Pak Hendra dengan suara berat. Dulu, pabrik ini adalah tempat yang penuh dengan kekayaan, tapi ada harga yang harus dibayar. Banyak orang yang sukses berkat pabrik ini, tapi kebanyakan dari mereka kehilangan sesuatu yang lebih berharga, jiwa mereka. Dika mendengarkan dengan seksama, walaupun sebagian besar kata-kata Pak Hendra terdengar seperti cerita dongeng. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa cerita ini lebih dari sekadar mitos. Pak Hendra melanjutkan, kamu harus hati-hati. Ada sesuatu yang mengawasi tempat ini. Pabrik ini,
Pabrik ini bukan hanya sekadar tempat kerja. Ada yang lebih gelap di sini. Sesuatu yang tak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan. Saat itu, Dika merasa bahwa ia berada di ambang sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pabrik yang akan ia jalankan. Apakah benar ada kekuatan gelap yang bersembunyi di balik kemegahan pabrik ini? Ataukah semua ini hanya hayalan yang diciptakan oleh pikiran yang tertekan? Namun, satu hal yang pasti, Dika mulai merasakan sesuatu yang aneh. Begitu ia menginjakan kaki di pabrik itu, hidupnya seolah berubah. Sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan mulai mengikatnya dengan tempat ini. Sesuatu yang mungkin lebih kuat dari keinginannya untuk meraih kesuksesan. Bersiapkah Dika untuk menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan daripada sekadar masalah keuangan? Dalam kegelisahan, ia melangkah keluar dari ruang itu, dan tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. "Jangan pernah membuka pintu itu," kata Pak Hendra pelan. "Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi." Tapi Dika tidak mendengarkan. Ia sudah terlalu jauh terjebak dalam hasrat untuk meraih kekayaan. Di dalam hatinya, ada satu suara yang berkata, "Ini kesempatan yang tak boleh dilewatkan." Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Dika kembali ke pabrik keesokan harinya. Tidak bisa menghilangkan rasa penasaran yang terus mengganggunya. Meskipun peringatan Pak Hendra masih terngiang di telinganya, keinginan untuk sukses dan membayar utang yang menumpuk lebih kuat daripada keraguan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Langkah kakinya menggema di lorong yang sudah mulai terasa lebih gelap. Pabrik ini, meskipun ditinggalkan, seperti memiliki kehidupan sendiri. Dika tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang melingkupi setiap sudut ruangan. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, meskipun dia tidak tahu pasti apa itu. Saat ia melangkah menuju ruang utama pabrik, Dika melihat para pekerja pertama yang ia rekrut mulai datang. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat. Sebagian besar dari mereka mencari pekerjaan setelah pabrik-pabrik lain di kota itu gulung tikar. Namun, saat mereka melangkah masuk ke pabrik, Dika melihat ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa dari mereka tampak seperti mereka sedang memaksakan diri untuk tersenyum, sementara yang lain terlihat gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka untuk melangkah lebih jauh. Ada apa dengan mereka? Dika bertanya dalam hati. Ia mengabaikan keraguan tersebut dan memberi instruksi agar para pekerja mulai mempersiapkan mesin untuk dijalankan. Tapi, saat mesin pertama kali dinyalakan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mesin itu mengeluarkan suara keras dan bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Lampu-lampu yang redup tiba-tiba berkedip-kedip, dan angin dingin yang tidak wajar mulai berhembus di dalam pabrik. Dika merasa ketegangan di udara semakin tebal. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Setelah semua mesin mulai berjalan, ia memberikan arahan kepada para pekerja untuk mulai membuat produk pertama mereka. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi hampir bersamaan. Salah satu pekerja, seorang pria muda bernama Rudy, tiba-tiba terjatuh pingsan di tengah ruangan. Tanpa alasan yang jelas, tubuhnya terkulai lemas, wajahnya pucat pasi. Teman-temannya panik, berlari mendekatinya. Namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Rudy! Bangun, Rudy!" teriak salah satu rekan kerjanya sambil mengguncang-guncangnya. Dika yang terkejut, segera mendekat dan melihat wajah Rudy. Wajahnya tampak seperti tidak bernyawa, seolah-olah jiwa pria itu sedang berada di tempat lain. Tak lama setelah itu, Rudy terbangun dengan mata yang kosong, seakan-akan ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. "Ada apa, Rudy? Kamu kenapa?" tanya Dika dengan cemas. Rudy hanya bisa memandangnya dengan tatapan kosong, lalu berkata dengan suara serak, Ada suara di dalam mesin, suara bisikan memanggil kami." Dika merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Suara bisikan? Ia mengingat kembali cerita Pak Hendra tentang sesuatu yang mengawasi pabrik ini. Ada kekuatan gelap yang tersembunyi di balik dinding-dinding ini, dan sekarang, suara itu mulai terdengar. Sejak saat itu, kejadian aneh lainnya mulai terjadi. Beberapa pekerja melaporkan bahwa mereka mendengar suara-suara misterius saat mereka bekerja larut malam.
Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan-bayangan samar di sudut ruangan, seolah-olah ada yang mengintip dari balik mesin-mesin konveksi yang berdebu. Pada malam hari, Dika memutuskan untuk tinggal lebih lama di pabrik. Ia ingin memastikan bahwa pabrik ini bisa beroperasi dengan lancar, tanpa gangguan. Namun, semakin malam, suasana di pabrik menjadi semakin mencekam. Lampu-lampu yang tadinya menyala dengan terang, mulai meredup, dan ruangan terasa semakin dingin. Langkah-langkah kaki yang tidak terlihat mulai terdengar di lorong-lorong kosong. Dika, yang kini mulai merasa terjaga, memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam ke ruang-ruang yang selama ini ia hindari. Ia menuju ke ruangan kecil yang sebelumnya ia temukan di ujung lorong, ruangan yang menyimpan dokumen-dokumen rahasia tentang sejarah gelap pabrik ini. Pintu kayu itu terasa berat saat ia membuka. Begitu ia memasuki ruangan, ada sesuatu yang membuatnya tertegun. Di meja kayu besar itu, ia melihat sebuah buku tebal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Buku itu tampak kuno, dengan sampul kulit yang sudah mulai rapuh. Di samping buku, ada sebuah patung kecil yang tampak menyeramkan, sebuah patung manusia dengan ekspresi mengerikan, seolah-olah sedang menderita. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahunya, Dika membuka buku itu. Hal pertama yang terlihat adalah tulisan tangan yang sudah pudar, namun masih bisa terbaca dengan jelas. Buku pemujaan, cara mencapai keberhasilan. Dika merasa ngeri membaca kalimat-kalimat itu. Tulisan tersebut bercerita tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh para pendahulu pabrik ini untuk mempertahankan kekayaan mereka. Ritual yang sangat gelap dan mengerikan, yang melibatkan pengorbanan jiwa. Namun, sebelum Dika bisa melanjutkan membaca lebih jauh, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di luar ruangan. Pintu utama pabrik tertutup dengan keras, mengguncang seluruh bangunan. Dika terkejut dan berlari keluar, namun ia tidak menemukan apa-apa. Saat ia kembali ke ruang utama, suasana pabrik terasa semakin mencekam. Lampu-lampu mulai berkedip, dan suara-suara bisikan semakin jelas terdengar di telinganya. Dika. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam dinding, berbisik dengan suara yang menakutkan. Dika, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Dika terdiam, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia menyadari, ia telah terjerat dalam sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pabrik ini. Pabrik yang dulu tampak seperti peluang, kini berubah menjadi tempat yang mengerikan. Dan suara itu terus memanggilnya, semakin keras. Dika terdiam, tubuhnya seakan membeku di tempatnya. Suara itu, suara yang memanggil namanya dari dalam dinding, terus menggema di telinganya, seolah-olah dunia ini mulai teredam oleh bisikan yang mengerikan. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Dika, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Suara itu berbisik lagi, kali ini terdengar lebih dekat, seolah-olah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Dika menoleh dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa di ruang kosong itu. Hanya ada mesin-mesin tua yang berderak, dan bau yang semakin menyengat, bau yang tak bisa ia jelaskan. Dengan jantung berdebar kencang, Dika berlari menuju pintu keluar. Namun pintu yang tadi terbuka lebar kini terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menahan dari luar. Ia memaksakan diri untuk mendorong pintu itu, namun tak berhasil. Ketegangan semakin meningkat. Suara itu semakin jelas, semakin menuntut. Apa yang kamu cari, Dika? Kamu datang ke sini dengan harapan, tapi kamu tidak tahu apa yang sebenarnya ada di sini. Suara itu mengulang dengan lebih kuat. Dika menjerit, menggerakkan tubuhnya sekuat tenaga untuk mencoba membuka pintu itu, namun tetap sia-sia. Setiap kali ia mendekati pintu, perasaan berat dan terjepit semakin menguasainya. Pikirannya mulai kacau, dan tubuhnya terasa lemas. Suara itu semakin menggema, memenuhi setiap ruang, mengganggu setiap rasio yang ada dalam pikirannya. Lalu, dari sudut pandangnya, Dika melihat sesuatu yang tak terduga. Sebuah bayangan yang bergerak di balik jendela yang retak. Di luar, tampak sosok seorang pria berdiri, mengenakan pakaian hitam dan topi besar, wajahnya tersembunyi dalam kegelapan malam. Namun, meskipun terlihat samar,
Ada sesuatu yang sangat familiar dalam sosok itu. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat, seperti melesat menuju pintu. Dika terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun, saat ia menoleh kembali, sosok itu sudah menghilang. Panik, Dika berlari menuju ruang penghubung ke bagian belakang pabrik, berharap bisa menemukan jalan keluar yang lain. Namun, begitu ia memasuki lorong sempit, matanya terfokus pada sesuatu yang lebih mencolok. Di salah satu dinding, ada gambar yang tampak baru saja dicat, sebuah gambar yang sangat mencolok dan mengerikan. Sebuah simbol dengan garis-garis yang tak teratur, dan di tengahnya terdapat lingkaran besar yang seolah-olah menelan semuanya. Simbol itu mengingatkan Dika pada sesuatu yang ia baca di dokumen-dokumen lama yang ia temukan sebelumnya. Buku pemujaan, ritual pengorbanan. Semua ini terhubung dengan cara yang sangat gelap. Jangan teruskan, Dika. Suara Pak Hendra kembali terngiang dalam pikirannya. Kamu sudah terlalu jauh terjerat dalam permainan ini. Mereka tidak akan membiarkanmu keluar begitu saja. Dika menginjak simbol itu, namun begitu kakinya menyentuhnya, tubuhnya tiba-tiba terasa sangat panas. Ada sensasi terbakar yang menjalar di seluruh tubuhnya, dan ia terjatuh ke lantai. Gemetar. Sesuatu yang tak terlihat seperti melingkari tubuhnya, menariknya ke dalam lingkaran gelap yang semakin dalam. Suara bisikan itu kembali terdengar, semakin jelas, semakin nyata, semakin memanggil Dika untuk datang lebih dekat. Kamu sudah ada di sini, Dika. Kamu akan jadi bagian dari kami sekarang. Dika merasa sesak, berusaha mengatur napas, namun setiap kali ia mencoba bergerak, tubuhnya terasa kaku. Rasa takut semakin menyelubunginya, namun di balik ketakutannya, ia merasa seperti ada sesuatu yang menarik dirinya ke dalam pabrik ini, sesuatu yang sudah lama menunggu. Dalam keadaan yang hampir tak terkendali, Dika teringat akan buku yang ia temukan tadi, tentang ritual pemujaan untuk mempertahankan kesuksesan. Ia teringat akan satu bagian yang menyebutkan bahwa hanya dengan mempersembahkan korban, ritual itu akan berhasil. Dan saat itu, Dika mulai memahami dengan jelas. Ini bukan hanya tentang uang, tentang pabrik. Gumamnya dengan suara parau. Ini tentang jiwa. Dika mencoba untuk berdiri, meskipun tubuhnya masih terasa sangat lemah. Namun, saat ia berbalik untuk melihat keluar, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Semua pekerja yang ada di pabrik, yang sebelumnya terlihat hanya kelelahan atau cemas, kini berdiri dengan tatapan kosong, seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tidak lagi terlihat manusiawi. Mata mereka kosong, tak ada jiwa di dalamnya. Tidak mungkin. Dika terkejut, mundur beberapa langkah. Mereka semua, para pekerja yang dulu penuh semangat, kini menjadi bagian dari permainan ini, terjerat dalam ikatan yang tak terpisahkan dengan kekuatan gelap yang menguasai pabrik ini. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Begitu juga Dika. Dengan tubuh yang masih lemas dan kepala yang semakin pusing, Dika merasakan bahwa seluruh ruang ini mulai berputar. Ia tidak tahu apakah ia masih bisa kembali. Semua yang ia lihat seolah menjadi semakin gelap. Seperti dunia ini mulai menyerapnya dalam kesunyian yang mengerikan. Saat itulah, ia mendengar suara lain, jauh lebih dalam dan lebih dalam dari sebelumnya, seperti suara yang berasal dari bawah tanah. Suara yang datang dari jantung pabrik ini. Suara yang seakan berkata dengan jelas dan pasti. Kamu sudah terjebak, Dika. Dan ini baru awal dari perjalananmu. Panik mulai meresap di dalam diri Dika. Semua yang ia lihat dan rasakan kini terasa jauh lebih nyata daripada sekadar bayangan atau ketakutan dalam pikirannya. Ia merasa seakan-akan seluruh dunia ini, pabrik yang dulu hanya sebuah tempat kerja, kini telah berubah menjadi penjara yang penuh dengan kegelapan yang tak terduga. Pekerja-pekerja yang sebelumnya tampak biasa saja, kini berubah menjadi sosok-sosok yang tidak lagi manusiawi. Mata mereka kosong, tubuh mereka kaku, dan ekspresi wajah mereka sangat mengerikan. Mereka bergerak dalam diam, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka berjalan berbaris, seperti robot yang kehilangan kemanusiaannya. Dika mundur beberapa langkah, tubuhnya terasa berat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikirnya dengan gelisah.
Apakah semua ini nyata? Atau hanya mimpi buruk yang tak kunjung berakhir? Namun, tak ada jawaban yang datang. Semuanya hening. Hanya suara desisan mesin dan derak langkah kaki para pekerja yang mengisi ruang pabrik yang semakin gelap. Dika merasa terjebak, seolah-olah dirinya semakin terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Panik membuatnya ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya di sini. Ia harus mencari cara untuk keluar, namun semakin ia berusaha, semakin dalam pula ia terjerat dalam jaring yang tak kasat mata. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, dan setiap sudut pabrik semakin gelap. Dalam kebingungannya, Dika teringat akan ruangan kecil yang ia temukan sebelumnya, ruangan dengan buku pemujaan dan patung mengerikan itu. Ia merasa bahwa ada jawaban di sana, sesuatu yang bisa membantunya memahami semua kejadian aneh ini. Tanpa pikir panjang, ia berlari kembali menuju ruangan itu. Namun, begitu ia membuka pintu ruangan, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ruangan itu tidak lagi seperti yang ia ingat. Meja kayu besar yang sebelumnya penuh dengan dokumen dan buku kini kosong. Patung yang dulu tergeletak di sudut ruangan kini berdiri tegak, menatap Dika dengan mata yang seolah-olah hidup. Bahkan dinding-dinding ruangan itu tampak bergerak, seperti ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Dika merasakan perasaan tercekik di tenggorokannya. Semua itu tidak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik ini? Apakah ada hubungan antara pabrik dan ritual gelap yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya? Dan mengapa semua pekerja di sini kini terjerat dalam takdir yang sama? Ia mendekati meja, mencoba menemukan petunjuk yang bisa memberi jawabannya. Buku pemujaan itu masih tergeletak di sana, terbuka pada halaman yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, sesuatu yang sangat berbeda terlihat. Di halaman itu, ada tulisan tangan yang baru saja ditambahkan, sebuah pesan yang tampak seperti peringatan. Jika kamu ingin keluar, kamu harus menjadi bagian dari kami. Pilihlah, Dika. Apakah kamu siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Jika tidak, maka kamu akan terjebak di sini selamanya, seperti mereka. Dika membaca pesan itu berulang kali, seolah-olah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya ilusi. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasakan kebenaran dalam kata-kata itu. Semua pekerja yang ada di sini, semua orang yang terlibat dalam pabrik ini, tidak bisa lepas dari takdir yang gelap. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari belakangnya. Dika menoleh, dan melihat Pak Hendra berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah daripada sebelumnya. Dika, sudah kuduga kamu akan datang ke sini, kata Pak Hendra dengan suara yang penuh penyesalan. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kamu harus berhenti mencari jalan keluar, karena semakin kamu mencoba, semakin dalam kamu terjebak. Dika terkejut. Apa maksudmu, Pak Hendra? Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang berubah begitu? Pak Hendra mendekat, namun langkahnya terasa berat, seolah-olah ia juga terjebak dalam beban yang sama. Pabrik ini bukan hanya tempat kerja, Dika. Ini adalah tempat di mana takdir manusia dan kekuatan gelap berinteraksi. Setiap pemilik pabrik ini, setiap orang yang bekerja di sini, telah membuat kesepakatan dengan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bisa pahami. Dika merasa hatinya berdegup kencang. Jadi, itu semua benar? Semua ritual itu, mereka benar-benar terjadi? Pak Hendra mengangguk perlahan. Iya, setiap pemilik pabrik ini terikat pada sebuah kekuatan yang tak terlihat. Mereka melakukan ritual pemujaan untuk mempertahankan keberhasilan, dan kekuatan itu menginginkan lebih dari sekadar uang. Ia menginginkan jiwa, Dika. Dika merasa mual mendengar penjelasan itu. Jadi, aku harus memilih? Haruskah aku menyerahkan jiwa aku untuk kekayaan dan kesuksesan? Pak Hendra menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Kamu tidak punya pilihan, Dika. Semua orang yang datang ke sini, yang mencoba menghidupkan kembali pabrik ini, akan menghadapi takdir yang sama. Mereka harus memilih, menjadi bagian dari kekuatan ini, atau terjebak selamanya dalam bayangannya. Dika terdiam,
Hatinya berperang antara keinginan untuk melarikan diri dan kenyataan yang semakin jelas bahwa tidak ada jalan keluar. Ia telah terlalu jauh terperangkap dalam permainan ini. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, sebuah suara keras lainnya terdengar dari luar ruangan. Kali ini, suara itu datang dari ruang utama pabrik, dan semakin dekat. Dika merasakan getaran yang mengerikan, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di dalam kegelapan. Pak Hendra menatap Dika dengan tatapan yang penuh amaran. Kamu harus memutuskan sekarang, Dika. Tidak ada lagi waktu. Dika menghela napas dalam-dalam, merasakan dingin yang semakin menusuk tubuhnya. Apa yang harus ia pilih? Menerima takdirnya dan bergabung dengan kekuatan gelap ini, atau melawan dan terjebak dalam kegelapan selamanya? Suara langkah kaki itu semakin dekat, dan Dika merasa waktunya semakin habis. Dia harus membuat pilihan. Dika berdiri kaku di tengah ruangan yang semakin menyesakkan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang lebih berat. Seperti masa depan yang tak bisa dihindari menekan dadanya. Di luar ruangan, suara langkah kaki semakin jelas, semakin mendekat, semakin mengancam. Sesuatu besar sedang datang, sesuatu yang telah menunggu Dika untuk membuat pilihan. Dika. Suara Pak Hendra terdengar, getir dan penuh penyesalan. Kamu harus segera memilih. Tidak ada lagi jalan mundur. Dika menggigit bibirnya. Di satu sisi, ia merasa keinginan untuk keluar dari tempat ini, melarikan diri, kembali ke kehidupannya yang lama. Namun, suara-suara bisikan itu, suara yang terus berulang dalam pikirannya, menggugah sisi gelap dalam dirinya yang ingin terus berjuang, terus bertahan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Namun, ia tahu, terlalu banyak pengorbanan yang harus dibayar. Semuanya sudah direncanakan, Dika. Lanjut Pak Hendra dengan suara lemah. Semua orang yang terlibat di sini, mereka telah melakukan kesepakatan. Mereka tidak bisa lepas dari ini. Dika menunduk, merasakan kepalanya berputar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Perasaan terperangkap itu membuat tubuhnya gemetar. Setiap sudut pabrik yang gelap ini terasa semakin mencekam, semakin penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Suara langkah kaki itu kini semakin dekat, semakin nyata, seolah-olah sesuatu yang besar sedang bergerak menuju mereka. Pak Hendra melangkah lebih dekat, matanya penuh keputusasaan. Dika, aku pernah menjadi bagian dari ini. Aku tahu bagaimana rasanya merasa bebas, merasa seperti memiliki kekuatan. Tapi, kamu harus tahu satu hal, tidak ada yang benar-benar bebas. Bahkan jika kamu memilih kekayaan, bahkan jika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dika menggigit bibirnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa semuanya terasa seperti jebakan yang tak bisa dia hindari? Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah labirin gelap, di mana semua jalan berujung pada kehancuran. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Dika menoleh dengan cepat, dan melihat sebuah bayangan besar berdiri di ambang pintu. Bayangan itu bergerak perlahan masuk, sosoknya tinggi dan gelap, hampir tak terlihat di dalam cahaya redup. Wajahnya tertutup oleh topi besar yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Namun, ada sesuatu yang sangat mengerikan tentang sosok ini. Dika. Suara itu keluar dari sosok yang berdiri di ambang pintu, suara berat dan serak. Sudah waktunya untuk kamu memilih. Dika terkejut dan mundur selangkah. Sosok itu maju sedikit lagi, dan kini Dika bisa melihat wajahnya. Wajahnya terbalut dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan, wajah yang tampak manusia, namun ada sesuatu yang tidak manusiawi. Sosok itu adalah seseorang yang sudah lama ia kenal, Pak Dharma, mantan pemilik pabrik ini. Tapi, Pak Dharma, suara Dika tercekat. Kamu seharusnya sudah tidak ada di sini. Apa yang terjadi padamu? Pak Dharma tersenyum tipis, senyuman yang dingin dan penuh dengan rahasia kelam. Aku sudah lama mati, Dika, dan sekarang aku hidup, karena aku memilih untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diriku sendiri. Aku memilih untuk menjadi bagian dari pabrik ini, menjadi bagian dari kekuatan yang ada di baliknya.
Dika merasa dunia seakan berputar di sekelilingnya. Pak Dharma, yang dulu dikenal sebagai pemilik pabrik yang sukses, kini menjadi bagian dari kekuatan gelap ini. Apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini? Apa yang telah dipilih oleh orang-orang yang pernah mengelola tempat ini? Kamu tidak akan pernah bisa keluar, Dika. Lanjut Pak Dharma dengan suara pelan dan penuh ancaman. Kami semua terjebak di sini. Dan sekarang giliranmu. Dika merasakan dingin menjalari tubuhnya. Semua yang ia alami di sini, semua kejadian aneh, bisikan-bisikan yang menakutkan, ternyata berkaitan dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar uang dan kesuksesan. Kekuatan itu menginginkan sesuatu lebih dari sekadar materi. Kekuatan itu menginginkan jiwa mereka yang terjebak dalam permainan ini. Pak Hendra menatap Dika dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kamu harus memilih, Dika. Kalau kamu tidak memilih sekarang, kamu akan menjadi bagian dari mereka, bagian dari pabrik ini selamanya. Kamu akan kehilangan semuanya, termasuk dirimu sendiri. Dika merasa kepalanya mulai pusing, hatinya berdebar-debar. Semua ini terlalu banyak untuk dipahami, terlalu banyak untuk dipikirkan. Tapi ada satu hal yang ia tahu, jika ia tidak membuat pilihan sekarang, maka ia akan terperangkap di sini selamanya. Tidak ada lagi jalan keluar. Suara bisikan yang mengerikan itu kembali terdengar di telinganya. Pilihlah, Dika. Apa yang kamu inginkan? Kekayaan dan kesuksesan yang tiada habisnya? Atau kehidupan yang bebas, meskipun harus kehilangan segala yang kamu kenal? Dika menatap Pak Hendra, lalu pada Pak Dharma yang berdiri di depan pintu, menunggu keputusan. Semua orang di pabrik ini, semua pekerja yang kini tampak seperti boneka yang kehilangan jiwa mereka, telah membuat pilihan mereka. Dan sekarang, giliran Dika untuk memilih. Dika menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia tahu ini bukan sekadar tentang kekayaan atau kesuksesan. Ini adalah pilihan hidup dan mati. Ini adalah pilihan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang tak bisa ia kontrol, atau untuk terjebak dalam kegelapan yang abadi. Malam semakin larut, dan ketegangan di pabrik itu semakin mencekam. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang lebih berat, menekan Dika hingga hampir tak bisa bernafas. Ia hanya bisa memilih satu jalan, dan itu akan menentukan takdirnya selamanya. Dika merasa jantungnya berdetak lebih cepat, semakin cepat, seperti jarum jam yang tak bisa dihentikan. Ia berdiri di tengah ruangan itu, dikelilingi oleh bayangan yang semakin mengerikan, memaksa dirinya untuk membuat keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wajah Pak Dharma dan Pak Hendra, keduanya tampak begitu penuh dengan penyesalan dan keterikatan pada takdir yang kelam. Semuanya terasa begitu sulit, seperti dunia ini runtuh dan ia harus memilih bagaimana ia akan bertahan. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih menuntut. Kamu harus memilih, Dika. Pilihlah, atau kamu akan kehilangan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Dika menggigit bibir bawahnya, tubuhnya merasa berat, dipenuhi dengan kebingungannya. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tapi semakin ia berusaha, semakin keras bisikan itu terdengar, mengisi seluruh ruang di pikirannya. Pabrik ini, tempat yang awalnya hanya tempat kerja, kini menjadi penjara batin yang begitu nyata. Semua yang terjadi di sini bukan sekadar kebetulan. Semuanya dirancang, dijebak, dan ditangkap dalam permainan kekuatan yang tak terjangkau oleh akal manusia. Ia menatap Pak Dharma, yang kini mendekat perlahan, langkahnya berat. Wajahnya penuh dengan kebingungan, namun ada sesuatu yang lain dalam matanya. Sesuatu yang mengerikan, yang mengingatkan Dika bahwa setiap pilihan yang diambil akan mengubah hidupnya selamanya. Dika, Pak Dharma berkata dengan suara serak, penuh dengan kepasrahan. Tidak ada jalan mundur dari sini. Pabrik ini menginginkanmu. Mereka menginginkan lebih dari apa yang kamu pikirkan. Semua orang yang datang ke sini, semua yang bekerja di sini, mereka terikat pada kekuatan yang lebih besar dari kita. Dika merasa tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang tak terkatakan dalam setiap kata yang diucapkan Pak Dharma. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang pekerjaan, bukan hanya tentang uang atau kesuksesan.
Ini tentang jiwa. Jiwa yang sudah lama diperjualbelikan. Dan ia adalah bagian dari siklus gelap itu. Pak Hendra, yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang penuh penyesalan, akhirnya membuka mulutnya. Dika, kamu harus memilih. Kalau kamu tidak memilih, semuanya akan berakhir lebih buruk. Mereka akan mengambil segalanya darimu, dan kamu akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Dika menatap mereka berdua, matanya penuh kebingungan. Apakah ini benar-benar keputusan yang harus ia ambil? Apakah ia harus menyerah pada kegelapan yang telah menguasai pabrik ini? Atau apakah ia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak Hendra? Dika bertanya, suaranya hampir berbisik, mencoba menggali lebih dalam kebenaran yang tersembunyi. Apa yang mereka inginkan? Apa yang sebenarnya terjadi pada pabrik ini? Pak Hendra menundukkan kepala, seakan ia tidak bisa menahan beban penyesalan yang begitu berat. Kekuatan yang mengendalikan pabrik ini, mereka bukan hanya makhluk gelap biasa. Mereka adalah entitas yang sudah ada sejak pabrik ini didirikan. Mereka membutuhkan sesuatu dari kita, dari setiap orang yang bekerja di sini. Dan jika kita tidak memberikannya, mereka akan mengambilnya dengan paksa. Jiwa kita. Dika merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah udara di dalam pabrik ini semakin menebal, semakin menjerat dirinya. Semua yang ia ketahui kini berbalik menjadi mimpi buruk yang nyata. Pabrik ini bukan hanya tempat kerja, melainkan sebuah perangkap yang tak terlihat, dan kini ia sudah berada di dalamnya. Pak Dharma mendekat lagi, semakin dekat. Dika bisa merasakan hawa dingin yang menyelubungi ruangan, mengalir dari tubuh pria itu. Kamu harus memilih, Dika. Jangan ragu lagi. Mereka akan datang, dan kamu tidak akan punya waktu lagi. Dika terdiam, merasakan beban yang begitu berat di dadanya. Pilihan apa yang bisa ia buat? Bagaimana ia bisa keluar dari sini? Apa yang sebenarnya bisa ia pilih? Antara kekuatan yang menggiurkan atau kehancuran yang pasti? Suara langkah kaki kembali terdengar. Dika menoleh, dan melihat seluruh pekerja pabrik itu bergerak menuju ruangan. Mereka semua, yang tadinya tampak seperti orang-orang biasa, kini berubah menjadi sosok-sosok yang tidak lagi tampak manusiawi. Mata mereka kosong, tubuh mereka bergerak dalam satu irama yang terkoordinasi dengan sempurna, namun tidak ada ekspresi di wajah mereka. Mereka seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Ini yang mereka inginkan, Dika. Suara Pak Dharma terdengar lagi, penuh penyesalan. Kami semua, kami sudah terjebak dalam permainan ini. Kamu tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa keluar. Dika merasa perasaan panik semakin merambat di tubuhnya. Apakah benar? Ia sudah terlalu jauh terperangkap dalam takdir gelap ini? Apakah ia akan menjadi seperti mereka? Seperti para pekerja yang kini terjerat dalam cengkraman kekuatan gelap ini? Suara itu kembali terdengar di telinganya. Semakin keras, semakin menuntut. Pilihlah, Dika. Pilihlah sekarang. Dika menatap ke seluruh ruangan, matanya melintas pada Pak Hendra, pada Pak Dharma, dan pada para pekerja yang kini melangkah mendekat. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, ia harus membuat pilihan. Pilihan yang tak bisa ia hindari. Namun, apa yang akan terjadi setelah ia memilih? Dengan napas yang semakin berat, Dika menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Apa yang akan ia pilih? Apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk melawan? Untuk melarikan diri dari cengkraman kekuatan ini? Satu hal yang pasti, keputusan yang ia ambil akan menentukan takdirnya selamanya. Tidak ada jalan mundur. Tidak ada kesempatan kedua. Semua yang ia pilih, semua yang ia putuskan akan menentukan akhir dari kisah ini. Dika merasakan ketegangan yang mencekam. Setiap bagian tubuhnya terasa kaku, seolah-olah dia tidak dapat bergerak, tidak bisa berpikir, tidak bisa memilih. Hati dan pikirannya bergejolak dalam kebingungannya. Sementara itu, di sekelilingnya, para pekerja yang kini tampak lebih seperti bayangan mengerikan, bergerak perlahan menuju ruangan tempat ia berdiri. Langkah mereka tak bersuara, seolah mereka tidak lagi hidup, hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap.
Di hadapannya, Pak Dharma dan Pak Hendra berdiri, menatapnya dengan tatapan penuh harapan sekaligus ketakutan. Mereka tahu, Dika adalah titik terakhir harapan mereka untuk membebaskan diri dari cengkeraman kekuatan gelap ini, atau justru menjadi bagian dari dunia kegelapan yang tak terelakkan. Jangan berpikir lagi, Dika, kata Pak Dharma dengan suara serak. Kamu harus memilih. Inilah kesempatanmu. Jangan sia-siakan. Dika menatapnya dengan tatapan kosong. Hati dan pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah benar ada jalan keluar dari sini? Apakah ia harus menyerahkan segalanya untuk kekayaan yang dijanjikan oleh kekuatan ini? Apa yang terjadi jika ia menolak dan mencoba melawan? Apakah ia akan terperangkap seperti mereka yang telah memilih jalan ini sebelumnya? Semakin dekat langkah kaki pekerja-pekerja itu, semakin jelas pula bahwa tidak ada jalan kembali. Dika merasa terpojok. Suasana di ruangan itu terasa semakin mencekam, semakin panas, seolah-olah suhu ruangan itu naik dengan cepat, menekan dadanya. Pikiran Dika berputar cepat, seperti jarum jam yang tidak bisa dihentikan, dan di tengah-tengah kepanikan itu, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Kekuatan yang kini menguasai pabrik ini bukan hanya makhluk fisik, ia adalah sesuatu yang tak terlukiskan, entitas yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Pak Hendra menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan, mengangguk perlahan. Dika, kamu sudah tahu apa yang terjadi. Semua yang terjadi di sini. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan itu. Mereka yang sudah memilih, yang sudah terjebak dalam kesepakatan itu, tidak bisa keluar. Mereka akan terus hidup dalam bayangannya, mengabdi pada kekuatan itu. Dika merasa tubuhnya semakin terjerat dalam cengkraman ketakutan dan kebingungannya. Waktu seperti berhenti, detik demi detik terasa begitu panjang. Semua yang ia rasakan kini bukan hanya ketakutan fisik, itu adalah ketakutan akan kehilangan dirinya sendiri. Ia tahu, jika ia memilih untuk mengikuti kekuatan itu, ia tidak hanya akan kehilangan hidupnya, tetapi juga jiwanya. Jika ia menolak dan mencoba melarikan diri, apa yang akan terjadi? Apakah itu berarti ia akan terperangkap di sini selamanya? Menjadi bagian dari kegelapan yang tak terlihat? Para pekerja itu kini berdiri di depan Dika. Wajah mereka kosong, matanya hanya menatap lurus ke depan. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak, seolah-olah mereka sudah kehilangan kehendak mereka sendiri. Dika tahu, mereka adalah korban dari kesepakatan ini. Mereka adalah bukti bahwa tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman kekuatan gelap ini. Dika menatap Pak Dharma. Matanya penuh dengan keputusasaan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu apa yang harus dipilih. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Pak Dharma hanya bisa menghela napas. Senyumnya semakin tipis. Aku tahu, Dika. Aku juga pernah merasa seperti itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Begitu kamu datang ke sini, begitu kamu memasuki pabrik ini, kamu sudah terjebak. Tidak ada jalan keluar kecuali kamu memilih untuk menjadi bagian dari mereka, atau menjadi bagian dari mereka selamanya. Dika merasa matanya mulai kabur. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang berputar tanpa henti. Setiap keputusan yang ia ambil sepertinya hanya akan memperburuk keadaan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa ia sudah menjadi bagian dari permainan ini. Namun, di tengah-tengah kebingungannya, Dika merasa sesuatu yang aneh. Sebuah suara, bukan dari mulut orang-orang di sekitarnya, tetapi dari dalam dirinya sendiri, terdengar begitu jelas dan kuat. Kamu bisa keluar. Kamu bisa memilih untuk melawan. Suara itu datang dari dalam dirinya, sebuah suara yang tidak ia kenal, tetapi terasa begitu kuat, begitu penuh dengan keyakinan. Seperti ada bagian dari dirinya yang sudah lama terperangkap, menunggu untuk dibebaskan. Kamu tidak terjebak, Dika. Kamu masih bisa melawan. Dika merasakan keberanian yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Suara itu membuatnya merasa kuat, meskipun tubuhnya masih gemetar ketakutan. Ia menatap Pak Dharma dan Pak Hendra dengan tatapan yang berbeda. Kini ada sedikit keyakinan dalam dirinya. Ini bukan tentang memilih kekayaan atau kekuatan, kata Dika dengan suara yang tegas.
meskipun hatinya berdebar. Ini bukan tentang menjadi bagian dari mereka. Ini tentang mempertahankan apa yang masih ada dalam diri kita. Saya tidak akan menyerah pada kekuatan ini. Saya akan melawan. Pak Dharma dan Pak Hendra terdiam. Mereka tampak terkejut dengan keputusan Dika, meskipun mereka tahu bahwa itu adalah keputusan yang berbahaya. Tapi Dika sudah membuat pilihannya. Ia tidak bisa terus terjebak dalam permainan ini. Ia harus melawan, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang tidak terbayangkan. Tiba-tiba, para pekerja itu bergerak lagi, lebih cepat kali ini, mendekat dengan intensitas yang semakin tinggi. Dika merasakan ketakutan yang lebih besar, namun ada sesuatu dalam dirinya yang menahan langkahnya. Ia tahu, jika ia melawan, ia tidak hanya akan melawan mereka, tetapi juga dirinya sendiri, membebaskan dirinya dari belenggu ketakutan yang selama ini mengikatnya. Dika, jangan lakukan ini, seru Pak Hendra dengan suara cemas. Mereka akan menghancurkanmu. Dika menatapnya dengan tatapan yang penuh tekad. Saya tidak takut. Tidak akan ada yang bisa menghancurkan saya. Dengan satu langkah tegas, Dika melangkah maju, melawan kerumunan pekerja yang semakin mendekat. Ia merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tidak ia mengerti, tetapi ia tahu, inilah saatnya untuk melawan. Ketika ia melangkah lebih jauh, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapannya. Cahaya itu begitu kuat, seolah-olah dunia ini terbuka di hadapannya, memberikan jalan keluar. Dika tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yang ia tahu, cahaya itu bukan hanya cahaya biasa. Itu adalah cahaya yang membebaskannya dari belenggu yang selama ini mengikatnya. Dengan satu langkah lagi, ia melangkah ke dalam cahaya itu, dan dunia di sekitarnya lenyap. Pekerja-pekerja itu berhenti bergerak. Pabrik itu kembali sunyi. Namun, Dika tidak lagi ada di sana. Ia telah melarikan diri dari dunia kegelapan yang menguasai pabrik itu, dan kini ia bebas. Namun, apakah kebebasan itu akan bertahan? Apakah Dika benar-benar terlepas dari kekuatan itu? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah terungkap. Tetapi satu hal yang pasti, Dika telah membuat pilihannya, dan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan.